diluncurkan pertama kali mampu memberikan gebrakan terhadap kompetitornya seperti Avanza, Mobilio, R3 dan yang lainnya. Dan di tahun 2017 Steve itu adalah di bagian headlamp. Headlampnya ini masih menggunakan reflektor biasa ya. Tapi kalau yang di facelift, yang di Expander Sport yang pernah gue review, yang facelift itu sudah menggunakan LED kipas ya. Tapi kalau ini enggak nih, ini lebih, nah menurut gue lebih manis ini sih. Sama-sama two tone color, tapi perbedaannya hanya di gerutan. Yang perbedaan selanjutnya adalah sensor belakang atau parking sensor. Kalau di ini belum ada sama sekali. Tapi kalau yang di facelift sudah ada 2 titik. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, satu lagi ya, untuk mesin yang dipakai masih sama. Budiawan dari Panggoro di sini, dan kita balik lagi di garasi mobil. Oke gengs, kali ini gue ingin merasakan sensasi mengemudi mobil Expander Sport tahun 2019 yang belum facelift ya, atau pre-facelift. Di video sebelumnya gue ada review mobil ini, Expander Sport ini. Kalian bisa lihat di kalian bisa lihat di review atau di video sebelum video ini. Kalian bisa lihat di situ ada review Expander Sport. Nah, di sini gue ingin merasakan sensasi mengemudinya menggunakan mobil Expander Sport ini. Yang pertama, dari sisi kenyamanan atau suspensi, di mana mobil ini menggunakan sistem suspensi yang mengadopsi dari mobil Lancer Evo. Jadi menurut gua kalau ini jalurnya nih bukan jalur aspal nih ya, paving block di sini. Dan menurut gua empuk loh, nggak berasa loh. Rasanya itu nggak keras gitu, kayak ada ayunannya sedikit gitu. Jadi nggak keras ya, nggak kaku dan nggak keras. Cukup untuk suspensinya sudah benar-benar gua akuin kalau ini, kalau Expander ini. Dari sisi handlingnya sendiri menurut gue enteng banget ya. Ya pasti sudah menggunakan sistem EPS ya, Electronic Power Steering. Tapi yang jelas nih, enteng banget untuk mobil Expander ini, asli. Kalau kita ngobrol mengenai visibilitas, karena tadi di video sebelumnya gue udah, di video-video sebelumnya yang mengenai Expander, review Expander, itu dari sisi mengemudi atau visibilitas menurut gue cukup enak ya, nggak terlalu lebar juga kalau kita ngelihat ke bagian depan. Nah di situ kenapa gue sisi ergonomisnya, karena mobil ini sudah tilt steering dan telescopic steering ya, jadi kalian bisa sesuaikan dengan jarak tangan kalian dengan setir. Kalian bisa atur naik turun, terus maju mundurnya untuk setirnya. Dan juga dari sisi joknya juga, kalau Expander ini kan sudah bisa di-adjust ya, naik turun juga ya, nggak hanya maju mundur rack atau reclining, tapi ke atas ke bawah juga, jadi bisa lebih memberikan kesan lebih nyaman ketika kalian mengemudi. Nah, dari kaki-kaki atau suspensi udah, dari sisi visibilitas, dari sisi mengemudi atau joknya juga menurut gue sih enak sih ini. Bisa di setir. Terus dari apalagi ya, gas atau pedal gas menurut gue sih, kalau dibilang responsif juga, dibilang responsif banget juga enggak tuh. Langsung 2000 rpm, karena memang mobil ini kan diciptakan bukan untuk memang kebut-kebutan, tapi memang untuk lebih ke mobil keluarga. Makanya menurut gua ya sesuai dengan fungsinya ya, mobil keluarga, jadi tidak mungkin nggak begitu nyaman untuk dipakai kebut-kebutan kalau menurut gua. Tapi kalau untuk kenyamanan berkendara keluarga, terus apa ya, kalau dibilang konsepnya itu kan, kalau Expander ini kan menganut konsep omotenasi ya, yaitu ada hospitality atau keramah tamahan ya. Jadi ya ketika kalian mengendari mobil ini diharapkan bisa men-serve atau melayani kalian layaknya raja kali ya. Jadi enak, nggak cuma dari sisi menyetir, dari sisi fitur yang ada di mobil ini, terus ada dari sisi ruang penyimpanan, cup holdernya itu juga banyak banget. Jadi menurut gue
mobil ini sih sudah cukup amazing. Makanya gue bilang mobil ini ketika di awal peluncurannya tahun 2017 itu sempet booming banget. Gue juga heran karena dari sisi konsepnya sendiri, dari sisi bentuk model eksterior, interior, dan ada fitur-fiturnya, menurut gue ini bener yakin di kelasnya low MPV gitu. Disandingkan dengan Avanza, Mobilio, R3, Livina, bahkan Livina. Padahal kalau menurut gue harusnya ini bisa disandinginnya ke low SUV ya, seperti Rush. Dan banyak beberapa, gue juga dengar juga mobil Expander ini banyak beberapa informasi yang gue dapat dari teman-teman gue juga, banyak beberapa konsumen yang malah menyandingkan mobil ini dengan mobil Rush atau Terios ya, bukan ke Avanza, karena tadi dari sisi eksterior desainnya pun juga sangat, menurut gua futuristik banget, bagus banget. Ini out of the box banget. Contohnya misalkan yang mungkin kalian nggak pernah tahu di mobil-mobil sebelumnya, seperti di kalau pada umumnya kan mobil head unit, headlampnya kan ada di atas, DRL-nya di samping. Kalau ini di bawah, kebalik. Kalau di mobil Expander ini headlampnya udah ada di bawah. Nah, tapi DRL-nya ada di atas. Jadi yang pada awalnya gue pikir juga mobil ini yakin ini nggak terlalu bawah headlampnya kalau ada di bawah. Ternyata enggak, justru malah lebih eye-catching banget dari sisi eksterior dan dari sisi dalam. Untuk lampunya juga pas untuk ininya. Cuma memang ada beberapa masukan ya dari yang pernah gue dengar waktu awal-awal kemunculannya ya. Mobil ini, Expander ini kurang terang ininya untuk lampunya ya, lampu depan atau headlampnya. Nah, makanya di tahun 2020 ini dengan adanya yang facelift ya, nah, itu dirubah ya untuk headlampnya menjadi LED. Mungkin salah satu improvementnya di situ. Nah, itu yang membuat dijawab langsung oleh Mitsubishi dengan melakukan improvement di yang facelift, menjadi headlampnya menjadi LED ya. Jadi menurut gue sih itu luar biasa. Terus dari sisi kekedapan suara, dari tadi motor, mobil lewat, sepeda, sepeda pasti nggak kedengeran ya. Tapi kalau motor, mobil ternyata juga nggak begitu terdengar dari sisi kabin dalamnya. Ini emang salah satu keunggulan dari Expander, sisi kekedapan suaranya luar biasa, sangat luar biasa menurut gua ya. Karena tadi mungkin salah satunya karena ketika kalian menutup pintu mobil ini harus sedikit menggunakan power ya, karena di seal samping dari pintu itu sangat tebel banget ininya, karetnya. Jadi mesti agak sedikit butuh power ya ketika nutup. Mungkin salah satunya itu yang membuat kekedapan suaranya lebih bagus dan lebih kedap. Kalau sisi dalamannya seperti cup holder kayak gitu-gitu sih gua rasa udah yang paling banyak ya. Apalagi sampai di row ketiga aja. Di row ketiga aja udah ada power outlet dan ada cup holder juga. Gitu, men. Mantep kan? Terus apa lagi? Dari sisi kelegaan mengemudi di baris kedua, itu menurut gua termasuk salah satu mobil yang memiliki kelapangan atau legroom yang menurut gua terbaik di kelasnya sesama low MPV ya. Seperti Avanza, Honda, Mobilio, R3. Menurut gua sih ini juga salah satu yang terbaik di kelasnya. Oke gengs, kalau untuk mesin, tenaga, mungkin juga udah gue bahas di review Expander sebelumnya. Tenaganya 77 PS dan torsi maksimal di 141 Nm. Mesin menggunakan mesin Mifec double overheat kamsa. Terus dengan kode mesin tuh 4A91 nggak salah. 4 percepatan ya, karena ini Matic 4 percepatan. Terus menggunakan penggerak depan. Oke gengs, paling itu aja jalan-jalan kita bareng Expander. Bukan jalan-jalan sih, test drive aja menggunakan Expander Sport AY
AMG atau tahun 2019 ini. Dan kalau kalian suka dengan video yang ada di Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata itu aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Kali aja. Mobil apa di situ turbo gitu?